Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Kasman Bima, selamat datang kembali. Malam ini kita kedatangan tamu yang benar-benar spesial untuk membahas topik yang juga menarik tentunya, yang akhir-akhir ini sedang viral di tengah-tengah masyarakat kita, di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter bahkan. Ada yang bahas itu. Tapi sebelum itu, jangan lupa tetap subscribe, share, dan like tentunya. Oleh karena demikian, tema kita pada malam hari ini, kita akan membahas yang agak soft ya, nggak sampai kemudian yang benar-benar pinggir jurang. Temanya adalah tentang badai media, solidaritas sosial, tentu membangun kesadaran sosial masyarakat. Untuk itu, untuk menjawab keresahan kita, untuk menjawab tema itu, tentu kita punya bintang tamu yang cukup menarik. Di dekat kita pada malam hari ini telah datang. Oke, mari kita sambut Pak Kasman. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ini. Jadi podcastnya sudah saya ambil alih ini. Iya, Pak Kasman. Siap. Jadi akhirnya Bang Kasman bisa menjadi bintang tamu, walaupun Siap. ini podcastnya Pak Kasman, tapi Baik. saya coba ambil alih pada untuk segmen kali ini. Tidak apa-apa, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tema kita adalah tentang badai NTB, media sosial dan solidaritas sosial. Bagaimana kemudian akhirnya membangun kesadaran sosial masyarakat tentang pentingnya memberantas narkoba. Wah, gimana kira-kira pendapatnya Pak Kasman ini? Baik, terima kasih Adinda Khairil. Ini menjadi satu momentum untuk pendidikan yang terjadi di sosial kemasyarakatan kita. Bahwa ya tentu di podcast ini akan menjadi nilai edukasi untuk ya paling tidak kita bisa mendukung sepenuhnya bahwa uswatun hasanah, kalau dalam simbolitas beliau di Facebook itu adalah badai NTB yang menjadi tren pahlawan tanpa jasa pada hari ini, bahkan pahlawan yang telah mampu menghidupkan generasi-generasi pahlawan yang menjadi aktor perubahan di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada momentum ini perlu secara sisi akademisi saya menanggapi dari perjuangan badai NTB ini dalam pendekatan teori resepsi. Teori resepsi itu memang membahas ada dua versi dalam karyanya Sutopo, membahas tentang ada resepsi positif dan ada resepsi negatif. Nah, pada tataran resepsi positif, hadirnya badai NTB ini yang akan mengupas tentang gejolak persoalan narkoba yang terjadi NTB. Kebayang Sinda, ada sekitar 1.112 orang di data NTB kita ini yang memang diproses secara hukum karena melakukan pelanggaran sosial, pelanggaran yang memang menjadi bandar besar. Nah, pada tataran Polres Kota baru dirilis kemarin itu sekitar lebih kurang 700 lebih dalam prosesnya tahun ini. Nah, di Kabupaten Bima sekitar 600-an diproses juga. Artinya kondisi sosial kita dalam hal narkoba, kemudian ganja dan sebagainya, ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Nah, sehingga dalam perjuangan badai NTB ini kita berikan apresiasi, walaupun pada sisi pendekatan teori persepsi negatif ini menimbulkan ambiguitas. Nah, apa itu Pak Kasman? Oh, ya. Ambiguitas itu kalau dalam model majas makna leksikalnya itu bermakna ketidakjelasan dalam hal menyuarakan sesuatu yang memang kalau dilihat dalam kloterisasi ada nama-nama yang memang di awal kloter 1 sampai sekarang ini di kloter 10 yang memang secara praduga tak bersalah, sebagian akan menimbulkan kritis terhadap sifat-sifat negatif yang dilakukan oleh pendidikan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga ini akan menjadi satu masalah besar
ketika secara hukum tidak bisa dibuktikan yang dilakukan oleh Badai ONTB ketika memaparkan foto-foto, ini akan menjadi beban secara psikologis Adinda Uswatun Hasanah ketika yang punya foto dan bla bla yang dikategorikan masuk dalam tanda kutip orang-orang yang memang secara data mungkin intelijen di kepolisian yang memang akan menjadi standar target gitu. Oke, saya potong Bang Gasman. Baik. Jadi memang podcast kita ini memang kita coba untuk tidak arahkan ke pinggir jurang, tapi tetap masuk pinggir jurang sebenarnya ini. Ya. Tapi nggak apa-apa. Siap. Kita merdeka untuk menyampaikan itu. Jadi gini, saya mungkin kita sepakat bahwa narkoba ini adalah musuh bersama. Musuh bersama. Saya pernah nonton film, judulnya itu Godfather. Godfather itu tahun 1972. Siap. Itu adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Mario Puzo itu. Jadi di situ ada bos mafia yang benar-benar dia mafia lah gitu. Dia semua aspek kejahatan dia lakukan. Baik. Tapi satu yang dia hindari, narkoba. Narkoba, baik. Jadi nama bos mafia pada saat itu namanya Don Corleone. Jadi ada salah satu penjahat kelas kakap yang dia itu kerjanya di ranah-ranah narkoba termasuk dia bisnisnya heroin. Dia minta backingan dari Don Corleone pada saat itu. Tapi apa yang dijawab oleh Don Corleone? Dia menjawab bahwa I refuse to be involved in drugs. Saya menolak dengan tegas yang namanya narkoba. Karena bisnis yang sudah saya bangun setinggi ini akan rusak citra saya cuma gara-gara narkoba. Karena narkoba tidak hanya merusak orang di sekitar, tapi juga tentu keluarga juga bakal merasakan itu gitu. Jadi mending saya melaksanakan bisnis yang lain timbang narkoba. Ya mungkin itu yang kemudian memperkuat ya. Itu tahun 1972 loh Pak Kasman. Terjadi 2024 2025. Dan kita mengevaluasinya sekarang. Evaluasi, gitu. Saking berbahaya narkoba. Saya kalau menganalisis dari kondisi-kondisi sosial ini di resepsi positif dan resepsi negatif tadi Bung Khairil, ini memberikan satu edukasi terhadap sistem di media kita. Nah, tetapi paling tidak saya mendukung mewakili masyarakat NTB adalah dukungan ini lahir dari keresahan masyarakat. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Badai NTB walaupun dalam tanda kutip dalam resepsi negatif karena yang merasa dirugikan itu akan melahirkan polemik dan bentuk perlawanan dan sampai sekarang ini terbukti Uswatun Hasanah oleh yang dikategorikan dikloterisasi itu sudah banyak laporan. Nah, sehingga proses praduga tak bersalah itu nanti ya akan diproses secara hukum. Nah, sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama, Badai akan merubah mindset masyarakat NTB bahwa narkoba ini adalah ulah orang-orang yang ada di foto. Nah, yang kedua, Badai akan menimbulkan runtuhnya nilai kepercayaan masyarakat apabila itu tidak bisa dibuktikan secara fakta. Nah, konsekuensi logis yang harus diterima oleh Badai adalah perjuangan ini benar-benar harus pada finishnya. Jangan sampai yang punya nama ini, karena begini Bung Khairil, secara sosial marwah kekerabatan, marwah sosial kemanusiaan itu akan dipertaruhkan. Benar. Oke, saya potong. Jadi memang kloterisasi yang kemudian muncul di media sosial itu satu sisi memang akan terbagi dua kelompok nanti. Dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menganggap bahwa wah ini belum bisa dibuktikan secara hukum positif nih kayak gitu. Jadi nggak bisa dong dimunculin di media. Ini arahnya ke pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua, akhirnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian merasa tersadarkan dengan proses ini. Jadi akhirnya terbentuklah emak-emak yang galang dana untuk berantas narkoba. Terbentuklah 50 pengacara yang siap mendampingi Badai dan sebagainya. Oke, nanti tolong dijawab. Kita akan melewati segmen dulu Pak Kasman. Baik. Istirahat dulu seperti itu ya. Oke. Sekarang mari kita lihat keseruan kita di kampus Universitas Bojo Bima. Check it out.
Oke, kembali lagi ke segmen kedua, pembahasan terkait dengan Badai NTB, media sosial dan solidaritas masyarakat. Oke. Jadi Pak Kasman, tadi sudah saya sampaikan bahwa kloterisasi ini tentu akan menimbulkan dua versi gitu ya. Satu yang seperti yang kemudian saya sampaikan tadi, bahwa versi yang pertama, ini akan menimbulkan pencemaran nama baik begitu dari sisi hukum positifnya. Kemudian ada kelompok seperti emak tadi, kemudian bahkan tadi ada siaran di Facebook itu, bahkan emak itu ada sampai yang kemudian rela menjemput Badai NTB di Bandara Sultan Salahuddin Bima itu. Sudah lihat Pak Kasman? Sudah menuju ke Itu kan menunjukkan bahwa kehadiran Badai NTB ini sudah mampu untuk memberikan efek yang luar biasa. Bahwa nilai-nilai perjuangan terhadap pemberantasan narkoba ini meluas sampai ke masyarakat. Baik. Oke, tentu ini tidak terlepas dari peran sosial media. Ada Facebook, ada Instagram yang orang-orang bahkan sampai pelosok sudah mampu untuk akses itu gitu Pak Kasman. Gimana kira-kira tanggapan Pak Kasman? Baik, terima kasih Bung Khairil. Ya. Di sosial media ini membuktikan bahwa ada nilai semiotika. Jadi makna semiotika itu akan melahirkan tanda bahwa perjuangan ini menjadi satu simbolis. Seluruh elemen masyarakat menyepakati secara tidak sadar dengan gerakan Badai NTB ini memberikan satu perlawanan. Maka semiotika hadirnya ibu-ibu itu adalah sebagai simbolitas bahwa ini adalah perjuangan yang harus dituntaskan. Nah, walaupun pada konteks ini sekali lagi saya katakan ada sisi-sisi yang dilakukan oleh Badai yang merugikan oknum-oknum. Karena marwah masyarakat yang disebut dalam kloterisasi itu yang barangkali datanya belum bisa dibuktikan secara ilmiah atau data validnya tentang hukum positifnya yang terjadi, maka inilah harkat dan martabat itu dipertaruhkan, maka sebagian itu akan merasa dizolimi dalam konteks sosial. Maka media ini memberikan reaksi positif terhadap bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Badai NTB. Nah, dari sekian, dari kloter 1, kloter 2, kloter 3, sampai kloter 10, tentu mereka sudah merasakan efek dari perjuangan Badai NTB. Sehingga adanya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh aparat yang berwajib, dalam hal ini TNI dan kepolisian, itu merupakan bentuk agenda besar di sistem institusi kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia ikut membantu juga dalam memberantas narkoba ini. Ini membuktikan bahwa sisi sosial ini harus diselesaikan. Nah, pada konteks yang ingin saya sampaikan pada ini adalah kloterisasi yang disebut Badai ini akan menimbulkan ambiguitas. Ambiguitas yang disebut ini adalah ketidakjelasan, adalah harkat dan martabat yang dipertaruhkan ini. Karena ada sebagian sampel, misalnya saya sebut namanya atas nama Leo Figura atau yang disebut dengan Abang Leo. Beliau adalah salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bima yang memang kapasitasnya hadir sebagai mahasiswa. Ada pengakuan beliau dalam Facebooknya, benar saya ini pecandu narkoba, benar saya ini bandar, benar semua apa yang dilakukan oleh Badai NTB. Tetapi yang tidak benar, Badai tidak melihat bahwa saya ini baru keluar dari penjara, saya sudah menerima konsekuensi yang saya lakukan. Jadi ini kan menjadi tragis pembunuhan karakter. Sementara Badai NTB dalam kloternya memperlihatkan nama Leo Figura, sementara beliau baru keluar dari penjara. Tetapi akan menjadi satu masalah besar. Apakah orang-orang yang baru tertangkap masih menyebutkan nama Leo ini? Jadi ini akan menjadi satu ambiguitas di mana kebenaran ini tidak bisa dibuktikan secara fakta, sementara dia ini sudah dihukum. Jadi begitu Bung Khairi, sehingga saya merasa negosiasi antara pelaku utama dengan bandar ini yang memang harus diselesaikan secara adat ini. Oke, saya bisa menangkap artinya bahwa dari setiap kloterisasi yang dimunculkan oleh Badai di sosial media itu, maksudnya ada yang salah kaprah gitu menurut Pak Kasman gitu. Pada intinya semua itu benar. Pada intinya semua benar karena nawaitu kita ini adalah merubah tatanan sosial bahwa narkoba ini adalah musuh kita bersama. Tetapi pada tataran individualitasnya,
itu akan merugikan subjektivitas orang-orang yang memang bukan hanya sebatas foto yang dipampangkan, tapi marwah keluarga, istri dan anak. Ini kan secara psikologis akan berpengaruh. Coba kita bayangkan, saya sebagai pelaku orang tua, bagaimana anak yang saya lahirkan ketika dalam lingkungan sosial di sekolah misalnya, ayahmu punya foto itu, bandar narkoba. Padahal kebenaran tidak bisa dibuktikan. Saya ini memang benar dulunya, tapi tidak untuk sekarang. Kan ini kan menjadi polemik ini. Sehingga badai NTB dalam ambiguitasnya sekarang ini akan mempertaruhkan harkat dan martabatnya. Kalau beliau, badai NTB uswatun hasanah, tidak mampu membuktikan bahwa pelaku itu adalah pelaku yang memang secara data intelijen kepolisian yang bisa dibuktikan secara hukum, maka dia akan menjadi pahlawan di awal sampai akhir dramatisasi permainan ini. Tetapi pada ending puncak klimaksnya akan menjadi masalah besar ketika badai NTB tidak bisa membuktikan secara fakta. Jadi kira-kira begitulah dinamika NTB ini ya dalam romantika antara kebenaran dengan ambiguitas tadi itu. Iya. Tapi terlepas dari kolaterisasi yang belum bisa dibuktikan sampai dengan hari ini ya, walaupun sudah ada beberapa yang mungkin tertangkap Pak Kasman, yang tertangkap, tapi fakta di lapangan saat ini demo masyarakat di mana-mana yang menuntut pemberantasan narkoba. Siap. Kemudian relawan anti narkoba di mana-mana, ibu-ibu bahkan rela untuk mengumpulkan massa ya untuk ibu-ibu sendiri melaksanakan demo di Kabupaten Bima, Kota Bima, di Dompu bahkan ada. Kemudian ini sejarah baru dalam upaya untuk memberantas narkoba, gitu Pak Kasman. Itu sisi positif yang bisa kita lihat dari perjuangan perjuangan itu. Baik, apapun konteksnya, Bung Khairil, saya secara pribadi dan sebagai kapasitas pejuang sosial mendukung 100% badai NTB ini. Akan tetapi perlu digarisbawahi, kita perlu menjaga marwah orang lain, kesantunan dalam mengungkapkan yang kemudian ya sifat karakter kita yang memang harus dikedepankan. Bagaimana ketika kita menyampaikan sesuatu, ya saya butuh kiranya kalau memang ada data-data real yang bisa dibuktikan dalam pendidikan atau edukasi terhadap masyarakat, ya disampaikan juga seyogyanya. Jangan sampai nama sebagai simbolitas yang makna ambiguitas hanya foto, tetapi proses mengapa alasan logis badai ini mencantum foto di kloterisasi ini semestinya harus ada data-data yang diperlihatkan. Benar. Iya. Tapi ini kan kenyataannya tidak. Sehingga dalam tataran sosial ini akan menimbulkan miskomunikasi adanya agenda besar kita adalah damai dalam hal kehidupan sosial. Jadi ini memang akan menjadi satu masalah besar, tapi kita lihat dalam jeda waktu beberapa bulan di ending perjuangan badai NTB ini, apakah di titik klimaksnya akan menjadi duka yang mendalam atau memang akan menjadi pahlawan yang memang dikenang sepanjang masa. Ini ada dua pilihan ini. Jadi begitu Bung Khairil. Baik, terima kasih Pak Kasman. Wah, sini makin seru nih pembahasan ini. Makin seru. Pak Kasman. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa perlu pembuktian Pak Kasman. Sehingga kita juga kira-kira apa sih sebenarnya langkah yang harus dilakukan sebagai mungkin badai nonton setelah ini. Siap. Podcast kita. Mungkin apa kira-kira saran untuk yang perlu badai lakukan? Baik. Sehingga ini begini loh, supaya untuk menghindari misalnya tadi seperti yang kemudian kita sampaikan tadi ada isu-isu yang kemudian justru ini hanya lebih ke isu gitu, tidak bisa dibuktikan kayak gitu. Saya merasa tertarik. Ini data real yang disampaikan melalui media Kahabanet. Memang di data 2024 ini kasus narkoba di NTB itu ada 1.112 orang. Jadi 1.112 orang ini akan menjadi agenda perbaikan sosial kita, bahwa rendahnya kualitas manusia NTB sehingga terlibat di ini akan menjadi agenda kita bersama. Nah, apa trik yang dilakukan oleh badai NTB ketika kasus ini sudah diangkat dan menjadi satu konsumsi masyarakat luas? Kita hanya butuh data supaya tidak menimbulkan ambiguitas. Data itu penting untuk sosial. Jadi data itu adalah sistem edukasi untuk seluruh elemen masyarakat. Sehingga jangan sampai akibat kita tidak paham tentang persoalan data, jadi apakah ini agenda popularitas atau agenda ingin mengungkapkan tentang narkoba. Karena dua dimensinya akan menjadi masalah besar. Siap. Terima kasih Pak Kasman. Nanti
akan terjawab di segmen ketiga. Kita Baik. lihat sejenak. Wah.